Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Mentor, serta teman-teman staf DLH dan seluruh peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2025 yang kami banggakan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi bekal penting dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara. Bapak Ibu, berikut kami sampaikan susunan acara kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Untuk susunan acaranya, 1. Pemaparan dari peserta orientasi, 2. Tanggapan dari mentor yang akan memberikan arahan, masukan, dan penguatan terhadap materi yang telah disampaikan peserta. 3. Sesi tanya jawab, di mana Bapak Ibu mentor dan dari peserta yang lain dapat menyampaikan pertanyaan atau tanggapan secara langsung. Selanjutnya, marilah kita mulai dengan sesi pertama, yaitu pemaparan dari peserta orientasi. Kepada Brian Sonia dari Darista SP, dengan judul Implementasi Kartu Monitoring Armada Non-Pemerintahan untuk Optimalisasi Capaian Retribusi Pelayanan Persampahan di UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, dengan mentor Edi Suparmanto SSI. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Brian Sonia Darista selaku peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pemerintah Kota Surakarta, ingin menyampaikan seminar hasil laporan orientasi dengan judul Implementasi Kartu Monitoring Armada Sampah Non-Pemerintahan untuk Optimalisasi Capaian Retribusi Pelayanan Persampahan di UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, dengan mentor Bapak Edi Suparmanto, Sarjana Sains. UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah berkedudukan di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, Kepala UPTD Pengelolaan TPA Sampah, ada Kepala Kasubag TU, dan kelompok jabatan fungsional pedal atau pengendali dampak lingkungan beserta kelompok jabatan pelaksana yang meliputi tim parkir, tim mekanik, operator, tim penimbangan, tim sarpras umum, dan admin kantor. Mohon izin melanjutkan presentasi. Untuk latar belakang dari laporan orientasi ini adalah yang pertama, kondisi TPA Putri Cempo yang beroperasi sejak 1987 dengan kondisi overload sejak tahun 2007. Dari sanitary landfill menjadi open dumping, tumpukan sampah mencapai kurang lebih 28 meter. Hal tersebut mengakibatkan kondisi di TPA Putri Cempo tidak sesuai dengan Permendagri nomor 33 tahun 2010 yang sudah melarang open dumping, dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 yang mewajibkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Yang kedua, dampak overload di TPA, yaitu pencemaran lingkungan, air lindi, gas metana, dan bau, yang ancaman kesehatan masyarakat, potensi kebakaran TPA di Putri Cempo akibat gas metan yang telah menumpuk. Selanjutnya, potensi bencana tanah longsor akibat timbunan sampah yang sudah terlalu tinggi. Yang ketiga, adanya isu retribusi persampahan di Kota Surakarta. Belum optimalnya capaian retribusi pelayanan sampah, belum optimalnya monitoring armada sampah non-pemerintahan, khususnya yang masuk ke TPA Putri Cempo, belum optimalnya pendataan frekuensi dan tonase sampah yang masuk dari armada non-pemerintahan atau plat nomor hitam. Berikut visi dan misi Wali Kota Surakarta, yaitu dengan visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk melanjutkan visi tersebut, Kota Surakarta menjabarkan dalam 7 misi, yaitu
Pertama, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut alur berpikir dalam menentukan judul laporan orientasi. Berdasarkan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, menyangkut dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, yaitu pada misi ketiga, pemerintah Kota Surakarta mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan. UPTD pengelolaan TPA sampah mendukung tupoksi Dinas Lingkungan Hidup. Dari sini kita menemukan gap, yaitu belum optimalnya pengawasan dan monitoring armada non-pemerintahan, sehingga dibutuhkan implementasi kartu monitoring armada sampah non-pemerintahan untuk optimalisasi capaian retribusi pelayanan persampahan di UPTD pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah. Berikut adalah isu strategis permasalahan di UPTD pengelolaan TPA sampah. Yang pertama, potensi pencemaran lingkungan dari penumpukan sampah. Yang kedua, kurangnya monitoring pembuangan sampah dari armada non-pemerintahan. Dan ketiga, potensi terjadinya kebakaran. Yang keempat, keterbatasan anggaran untuk kegiatan operasional pemeliharaan alat berat. Dari keempat isu tersebut, isu yang saya angkat adalah kurangnya monitoring pembuangan sampah dari armada non-pemerintahan. Dengan capaian jangka pendek dan jangka menengah, berikut tahapannya. Yang pertama, untuk tahapan jangka pendek, membuat MMT, himbauan bagi armada sampah non-pemerintahan sebagai bentuk sosialisasi, implementasi kartu monitoring bagi pengemudi armada non-pemerintahan. Selanjutnya, menyusun revisi SOP pendataan sampah di UPTD pengelolaan TPA sampah. Tahapan jangka menengah, evaluasi implementasi kartu monitoring di triwulan ketiga. Selanjutnya, evaluasi capaian retribusi dengan pencocokan data SKRD pada jumlah armada yang masuk ke TPA dan frekuensi berat sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, tujuan kegiatan implementasi. Yang pertama, mengumpulkan database armada non-pemerintahan yang masuk ke TPA Putri Cempo dan memiliki NPWRD atau surat SKRD. Yang kedua, memperbaiki administrasi dan menertibkan kegiatan pembuangan sampah. Dan ketiga, mempermudah evaluasi retribusi dengan mencocokkan data SKRD, jumlah armada yang masuk ke TPA, frekuensi, dan berat sampah per harinya. Dan keempat, sinkronisasi data NPWRD di aplikasi Dilarisi DLH Kota Surakarta dengan database Ibu Sari di UPTD pengelolaan TPA sampah. Berikut ini adalah aktualisasi dalam kegiatan implementasi kartu monitoring armada sampah non-pemerintahan untuk optimalisasi capaian retribusi pelayanan persampahan di UPTD pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah. Yang pertama, implementasi himbauan kepada armada non-pemerintahan yang dipasang di jalur-jalur armada menuju ke tempat penimbangan.
Selanjutnya, membuat kartu monitoring bagi armada non-pemerintahan. Kartu monitoring tersebut berisi terkait data-data armada yang sudah mempunyai SKRD untuk pencocokan armada yang masuk ke TPA dan mempunyai SKRD. Di sini juga diterangkan berapa hari armada tersebut masuk ke TPA, mulai dari kegiatan pagi, siang, dan sore. Selanjutnya, data tersebut kami rekap pada buku besar untuk menjadi database di TPA. Demi kelancaran implementasi kartu monitoring armada, kami mengadakan sosialisasi kepada tim admin penimbangan untuk selanjutnya diteruskan kepada pengemudi armada pembuangan sampah, khususnya bagi armada yang berplat hitam. Berikut adalah revisi SOP pendataan sampah di UPTD pengelolaan TPA sampah dengan adanya kartu monitoring armada pembuangan non-pemerintahan. Selanjutnya, kami sampaikan dokumentasi pelaksanaan implementasi kartu monitoring armada sampah non-pemerintahan untuk optimalisasi capaian retribusi pelayanan persampahan di UPTD pengelolaan TPA sampah. Penerapan kartu monitoring pembuangan sampah bagi armada sampah non-pemerintahan sudah diterapkan. Setiap armada ber-SKRD dengan plat nomor hitam wajib menunjukkan surat ketetapan retribusi daerah dan mengambil kartu monitoring pembuangan sampah di ruang administrasi penimbangan sampah. Kartu monitoring wajib dibawa setiap armada membuang sampah ke TPA Putri Jumbo. Hal ini bertujuan untuk: pertama, memonitoring frekuensi kegiatan pembuangan sampah bagi armada pemerintahan atau plat nomor hitam. Kedua, sebagai dasar pengumpulan database armada ber-SKRD yang masuk ke TPA. Ketiga, database tersebut akan dijadikan dasar untuk evaluasi kecocokan armada yang masuk ke TPA dengan capaian retribusi sampah. Semoga kegiatan dapat terus berlanjut agar mendapatkan database yang akurat sehingga dalam jangka panjang dapat melaksanakan sinkronisasi aplikasi donasi DLH Surakarta dengan aplikasi Sibusari di UPTD pengelolaan TPA sampah di Surakarta. Terima kasih. Jaga bumi kita dan salam lestari. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan dan mohon untuk masukan dan sarannya dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas paparan yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk di sesi kedua, yaitu tanggapan dari mentor. Kepada yang terhormat Bapak Edi Suparmanto SSI, kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan. Oke, terima kasih atas paparannya. Jadi melihat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Brian, memang kita tahu bersama bahwa pengolahan sampah di Kota Surakarta, khususnya di TPA, saat ini memang memasuki tahapan yang cukup kritis, di mana kita dihadapkan dengan banyak sekali permasalahan di TPA, mulai dari pencemaran, kemudian jumlah timbulan sampah yang semakin banyak dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan kesadaran masyarakat yang juga belum terbentuk terkait dengan sampah yang dibuang. Oleh karena itu mungkin yang menjadi salah satu dari orientasi dari pengenalan P3 yang diambil topiknya oleh Mbak Brian adalah terkait dengan monitoring terkait dengan armada non pemerintah yang buang sampah ke TPA. Kita berharap dari kegiatan ini akan mendapatkan rekomendasi ataupun perbaikan dari kondisi yang ada di sana. Untuk kegiatannya mungkin nanti
akan dilaksanakan lebih baik lagi. Kemudian untuk laporan dari orientasi pengenalan nilai dan etika ini akan disempurnakan lagi dengan nanti setelah paparan ini dan tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan hal itu, monggo nanti kita perbaiki bersama-sama supaya kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi pengolahan sampah di Kota Surakarta, khususnya yang ada di TPA. Mungkin sedikit dari kami untuk arahannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi Suparmanto atas tanggapan dan arahan yang telah diberikan. Selanjutnya kita memasuki sesi ketiga, yaitu tanya jawab dari peserta. Bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan. Monggo Mas Yono. Terima kasih waktunya moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti Dik Siwi tadi, selamat Dik sudah ke proses minta hasil laporan. Satu hal yang ingin saya tanyakan, sebenarnya menarik banget nih untuk didiskusikan. Tapi saya pengen tahu latar belakangnya apa sih? Kenapa ngambil tema ini? Itu aja. Udah. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Oh, langsung. Apa langsung ditanggapi? Boleh langsung ditanggapi saja. Langsung ditanggapi dulu aja. Oh iya. Ya. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Yono. Latar belakang dari implementasi kartu monitoring armada sampah non-pemerintahan untuk optimalisasi capaian retribusi pelayanan persampahan di UPTD pengelolaan TPA sampah, yaitu yang pertama, perlu adanya sosialisasi untuk armada non-pemerintahan yang masuk ke TPA, dikarenakan jumlah sampah yang dibawa masuk itu tidak sebanding dengan retribusi yang dibayar. Dari kartu monitoring ini kita bisa mengukur frekuensi armada yang masuk ke TPA berapa kali, volume sampah yang dibuang ke TPA berapa ton. Nah, dari situ kita nanti bisa mengevaluasi lagi untuk retribusi yang seharusnya dibayar oleh pengemudi tersebut. Selain itu juga untuk evaluasi pelaksanaan retribusi, mekanisme dan monitoring selanjutnya. Gitu. Selain itu juga untuk mengumpulkan database bagi UPTD TPA tersendiri dalam pencocokan capaian retribusi di DLH Kota Surakarta. Gitu. Pertanyaan kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Mbak Brian, untuk kegiatan implementasi kartu monitoring ini kan sudah dilakukan sejak tanggal 9 Juni nggih. Apakah mungkin sampai hari ini sudah ada hasilnya seberapa dari monitoring itu berapa armada sampah atau mungkin jumlah tonase sampah yang sudah masuk untuk dari pelaku yang memiliki plat nomor hitam gitu. Kemudian yang kedua itu selama mengerjakan ini apa saja kendala-kendala yang dihadapi Mbak Brian dalam mengimplementasikan kartu monitoring ini. Oke. Gitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siwi atas pertanyaannya. Dari 9 Juni 2025 sampai sekarang sudah terdata sekitar 46 armada non-pemerintahan yang sudah mengambil kartu monitoring. Untuk tonase sampah itu kami rekap bulan selanjutnya, yaitu per tanggal 3 di bulan selanjutnya. Jadi untuk saat ini kita belum mendapatkan hasil berapa tonase sampahnya per hari, gitu. Karena belum semua armada non-pemerintahan mengambil kartu yang sudah kami siapkan. Untuk kendalanya, yang pertama yaitu menerapkan hal-hal baru kepada pengemudi armada non-pemerintahan
banyak penolakan dan perlu adanya sosialisasi kepada pengemudi, kurangnya koordinasi dengan tim penimbangan sehingga harus kita beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dengan tim penimbangan untuk tim penimbangan mengarahkan pengemudi armada selalu menunjukkan kartu SKRD-nya dan mencatat tonase timbangan setiap harinya. Begitu, Mbak. Ya. Sudah saja. Oke, sampun, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mas Andi mau bertanya? Sudah. Demikian rangkaian kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.